Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Vini selaku dosen pengampu manajemen lintas budaya dan teman-teman. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fitri Nur Aisyah dengan NIM akhir 001. Izin mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jurnal yang pertama yaitu judulnya Manajemen dan Perubahan di Afrika, Perspektif Lintas Budaya. Untuk penelitinya yaitu Terence Jackson. Tempat penelitiannya yaitu meliputi sejumlah negara di sub-Sahara Afrika. Kemudian penelitian ini dilakukan di 15 negara, yaitu salah satunya Botswana, Burkina Faso, Kamerun, Kode Republik Demokratik Kongo, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambik, Namibia, Nigeria, Rwanda, Afrika Selatan, Zambia, Zimbabwe, dan survei organisasi mendalam dilakukan di 4 negara kunci, yaitu Afrika Selatan, Kenya, Kamerun, dan Nigeria. Kemudian, untuk responden penelitiannya itu terdiri dari negara di sub-Sahara Afrika, termasuk Nigeria, Kamerun, Kenya, dan Afrika Selatan, yang menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai komunitas pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Namun, dalam jurnal itu tidak menyebutkan jumlah responden secara spesifik. Kemudian, untuk antecedents dan indikator X-nya, yang pertama adanya nilai budaya yang mempengaruhi perilaku dan sikap individu dalam pekerjaan. Kedua, kesesuaian karakteristik pekerjaan dengan dipengaruhi lingkungan kerja dan hubungan rekan kerja. Hal ini tuh mencakup keputusan individu terhadap pekerjaan. Kemudian, yang ketiga ada kesesuaian individu dalam praktik manajemen yang diterapkan dalam organisasi, termasuk gaya kepemimpinan dan kebijakan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi persepsi individu tentang kecocokan mereka dengan pekerjaan. Kemudian untuk konsep dan indikator Z-nya, yang pertama ada budaya organisasi yang dapat memoderasi bagaimana nilai-nilai budaya individu itu berinteraksi dengan karakteristik pekerjaan dan praktik manajemen. Kemudian yang kedua ada status sosial ekonomi individu yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap pekerjaan dan organisasi. Kemudian yang terakhir ada sistem dukungan yang ada di tempat kerja seperti dukungan dari rekan kerja dan atasan yang dapat mempengaruhi adaptabilitas dan hubungan interpersonal. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi dan indikator Y yang meliputi satu, kualitas hubungan antar individu di tempat kerja yang dapat dipengaruhi oleh kecocokan budaya dan nilai-nilai. Yang kedua, tingkat kepuasan individu terhadap pekerjaan mereka yang mencerminkan seberapa baik mereka merasa cocok dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada hasil kinerja individu yang dapat diukur melalui produktivitas, kualitas kerja, dan kontribusi terhadap tim atau organisasi. Selanjutnya ada hasil research. Yang pertama, itu penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konteks lokal. Gaya kepemimpinan yang efektif di Afrika mungkin itu berbeda dari model-model barat yang umum digunakan. Kemudian, penelitian juga menemukan bahwa untuk mendapatkan komitmen karyawan, penting untuk mengelola sikap kerja dan iklim organisasi dengan mempertimbangkan hubungan antara dunia kerja dan komunitas lokal. Kemudian, yang terakhir, penelitian ini mencatat bahwa meskipun ada investasi besar dalam bantuan internasional, sangat sedikit yang diarahkan untuk studi sistematis tentang manajemen di Afrika, yang menunjukkan perlunya fokus yang lebih besar pada pengembangan manajemen yang efektif. Kemudian untuk rekomendasi penelitian, yang pertama itu diperlukan lebih banyak penelitian empiris
yang mendalam mengenai praktik manajemen di berbagai negara Afrika. Penelitian ini harus mencakup studi kasus yang lebih luas dan analisis lintas budaya untuk memahami bagaimana praktik manajemen dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks lokal. Kemudian, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara yang efektif dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan organisasi. Ini termasuk analisis tentang bagaimana keterlibatan dapat mempengaruhi kinerja organisasi di berbagai sektor. Kemudian yang terakhir diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak perusahaan multinasional terhadap Afrika, termasuk analisis tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial. Kemudian, selanjutnya ada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Persepsi Wisatawan Menuju dan Kepuasan dengan Kualitas Pelayanan dalam Layanan Lintas Budaya Pertemuan. Implikasi untuk keramahtamaan dan manajemen pariwisata. Untuk penelitinya sendiri yaitu dari Klaus Weimer. Tempat penelitiannya itu dalam jurnal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam kutipan yang tersedia. Namun, berdasarkan konteks yang diberikan, penelitian ini tuh berfokus pada pariwisata di destinasi alpin, yang menunjukkan bahwa lokasi penelitian mungkin terkait dengan daerah pegunungan di Eropa, khususnya di wilayah Alpen. Kemudian untuk responden penelitiannya itu terdiri dari wisatawan yang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di 12 destinasi wisata alpin. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 1.822 orang. Kemudian untuk antecedents dan indikator X-nya, yang pertama ada interaksi wisatawan dengan budaya lokal dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi persepsi mereka terhadap layanan. Mencakup berbagai dimensi yang mempengaruhi bagaimana wisatawan menilai layanan yang mereka terima. Kemudian yang kedua ada wisatawan mentoleransi terhadap variasi dalam kualitas layanan yang dapat dipengaruhi oleh jarak budaya antara wisatawan dan destinasi. Kemudian untuk konsep dan indikator Z-nya yaitu yang pertama ada pengalaman wisatawan sebelumnya dengan layanan serupa dapat mempengaruhi harapan mereka dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima. Dan yang kedua ada wisatawan menilai layanan dan kepuasan mereka. Jarak budaya ini dapat memoderasi pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan wisatawan. Untuk konsekuensi dan indikator Y-nya itu tingkat kualitas keseluruhan dari pengalaman wisata yang dirasakan oleh wisatawan yang mencakup semua interaksi dengan layanan yang mereka terima selama perjalanan. Kemudian yang kedua itu ada implementasi wisatawan untuk kembali atau merekomendasikan layanan kepada orang lain yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima. Kemudian untuk hasil research-nya, yang pertama, budaya mempengaruhi harapan wisatawan terhadap layanan dan persepsi mereka terhadap kualitas layanan yang diterima. Ini mencakup 6 elemen layanan yang sering dianalisis dalam konteks pariwisata. Dan yang kedua, dalam penelitian ini mengembangkan pendekatan yang membedakan antara konstruksi budaya global, nasional, dan subnasional yang penting untuk memahami perbedaan dalam perilaku wisatawan. Kemudian yang terakhir ada penelitian ini juga memiliki implikasi signifikan untuk manajemen pariwisata dan perhotelan, di mana pemahaman tentang perbedaan budaya dapat membantu dalam merancang layanan yang lebih sesuai dengan harapan wisatawan dari berbagai latar belakang budaya. Dan yang terakhir ada rekomendasi penelitian, yaitu yang pertama ada rekomendasi untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana globalisasi dan komunikasi internasional mempengaruhi perilaku wisatawan dan persepsi mereka terhadap layanan. Penelitian ini dapat membantu memahami apakah ada konvergensi dalam
perilaku pariwisata di antara wisatawan dari latar belakang budaya yang berbeda. Penelitian lebih lanjut tentang keterampilan manajemen lintas budaya yang diperlukan dalam industri pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Ini termasuk pelatihan untuk penyedia layanan agar lebih peka terhadap perbedaan budaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.